anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ayu Tri di video pembelajaran fisika kelas 10. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Setelah lama liburan kemarin, liburan nyepi, sekarang kita mulai belajar ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas bab 9 mengenai momentum, impuls, dan tumbukan. Untuk subpoin pembahasan kita yaitu tentang tumbukan. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita mulai belajar anak-anak. Selamat belajar. Baik anak-anak, di video kali ini kita membahas mengenai tumbukan. Ya, dari pembahasan sebelumnya telah anak-anak ketahui bahwa hukum kekekalan momentum berlaku dalam setiap peristiwa tumbukan dua benda. Dua benda bertumbukan ketika bergerak mendekati dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Nah, tumbukan dapat terjadi pada benda makroskopis maupun benda mikroskopis. Ya, tumbukan ini erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Nah, anak-anak, kalian perlu mengetahui jenis-jenis dari tumbukan ya sebelum kita lanjut. Nah, jenis-jenis tumbukan itu ada 3 anak-anak ya. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Nah, di mana dalam tumbukan lenting sempurna ini berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Diingat ya, di mana kedua benda ini bertumbukan, kemudian energinya tidak ada yang hilang ya. Dalam lenting sempurna ini tidak ada energi yang hilang. Kemudian jenis tumbukan yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Nah, dalam tumbukan lenting sebagian ini berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi ya anak-anak ya, karena ada energi yang hilang akibat tumbukan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini yang paling sering terjadi ya. Di dunia ini tidak ada benda yang melakukan tumbukan lenting sempurna. Meskipun itu atom yang bertumbukan, dia tidak akan memiliki kelentingan yang sempurna. Dia hanya mendekati sempurna, anak-anak ya. Nah, dan yang terakhir yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Ya, di mana di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian ada energi yang hilang dan kedua benda ini menyatu setelah tumbukan, anak-anak ya. Misalnya ketika kita melempar bola dengan plastisin, ya ketika dia bertumbukan, kedua benda ini menempel sehingga melaju dengan kecepatan yang sama. Atau contoh lain misalnya mobil mainan yang menumbuk kardus kemudian bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, inilah 3 jenis tumbukan yang perlu kalian ketahui. Baik anak-anak, sebelum dilanjutkan, Ibu flashback sedikit untuk video pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Jadi dalam tumbukan ini erat sekali kaitannya dengan konsep yang sudah lewat, yaitu mengenai hukum kekekalan momentum dan kekekalan momentum. Sudah ingat anak-anak ya? Jadi kalau lupa silahkan dibuka kembali videonya. Nah, dalam hukum kekekalan momentum, ketika dua benda itu bertumbukan di mana memiliki massa masing-masing. Nah, nanti di sana nilai dari momentumnya itu sendiri, di mana antara momentum sebelum tumbukan itu nilainya sama dengan momentum setelah tumbukan, atau P sebelum tumbukan sama dengan P setelah tumbukan. Nah, kemudian konsep yang kedua yaitu mengenai kekekalan momentum, di mana di sini kan sudah dibahas bahwa dalam kekekalan momentum ini berlaku hukum ketiga Newton, di mana F aksi itu sama dengan minus F reaksi. Nah, kalian ingat kembali untuk perumusannya, di mana untuk mencari kekekalan momentum itu yaitu M1 dikali V1 plus M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Itu kalian perlu ingat. Baik anak-anak, setelah tadi Ibu paparkan sedikit mengenai jenis dari tumbukan, nah sekarang kita bahas secara lebih rinci perbedaan dari ketiga jenis tumbukan tersebut. Sudah anak-anak?
Ya, untuk yang pertama, jenis yang pertama yaitu tumpukan lenting sempurna. Kalian perhatikan di sana ada dua benda dengan massa M1 dan M2, mereka bergerak saling mendekat ya. Kemudian di gambar yang B itu terjadi tumbukan. Nah, setelah terjadi tumbukan, masing-masing benda 1 dan benda 2 itu menuju ke arah yang berbeda atau saling menjauh. Nah, di sini berlaku yang pertama, tidak ada energi yang hilang selama tumbukan dan jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Nah, kemudian yang kedua, berlaku hukum kekekalan energi kinetik, di mana kalian ingat EK1 plus EK2 sama dengan EK1 aksen plus EK2 aksen. Untuk yang ketiga, yaitu berlaku hukum kekekalan momentum, di mana tadi perumusannya M1 dikali V1 plus M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen plus M2 dikali V2 aksen. Nah, untuk yang terakhir yaitu koefisien restitusinya, di mana tumbukan lenting sempurna itu akan bernilai E sama dengan 1. Untuk perumusannya itu ini kebalik ya, jadi untuk perumusannya itu E sama dengan minus F1 aksen minus F2 aksen per F1 dikurangi F2. Sudah anak-anak ya, itu untuk jenis tumbukan lenting sempurna. Kemudian kita lanjut ke tumbukan lenting sebagian. Kalian perhatikan di sana ada gambar ya. Nah, sebelum kita lanjut ke gambar, di mana untuk tumbukan lenting sempurna ini juga ada ciri-cirinya anak-anak ya. Nah, yang pertama itu beberapa energi kinetik akan diubah menjadi energi bentuk lain seperti panas, bunyi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Yang ketiga, berlaku hukum kekekalan momentum, di mana dirumuskan dengan M1 dikali V1 plus M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen plus M2 dikali V2 aksen. Kemudian ciri yang ketiga berikutnya yaitu koefisien restitusinya itu bernilai di antara 0 dan 1 ya, jadi lebih besar dari 0. Kemudian dia itu kurang dari 1 ya, jadi misalnya 0,1, 0,2 dan sebagainya. Kemudian untuk contoh dari tumbukan lenting sebagian ini adalah ketika bola itu dipantulkan ke lantai. Nah, untuk tumbukan lenting sebagian ini berlaku rumus untuk koefisien restitusinya ya anak-anak ya, di mana nilai E itu sama dengan akar H2 per H1 sama dengan H3 per H2 sama dengan H4 per H3 sama dengan seterusnya ya. Kemudian untuk mencari mencari ketinggian itu juga bisa dicari dengan rumus H2 per H1 sama dengan H3 per H2 sama dengan H4 per H3. Sudah anak-anak ya? Ini untuk tumbukan lenting sebagian. Kemudian kita lanjut untuk tumbukan jenis yang terakhir yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, di sini berlaku beberapa ciri-ciri ya. Yang pertama, setelah tumbukan keduanya menyatu atau bergerak bersama. Yang tadi Ibu contohkan di sebelumnya itu misalnya mobil yang dilemparkan kemudian dia bertumbukan dengan kardus, kemudian mereka melaju dengan kecepatan yang sama ke arah yang sama. Nah, di sini kalian perhatikan di mana sebelum dia tumbukan ada V1 dengan massa 1 dan V2 dengan massa 2. Benda ini saling bergerak mendekat, kemudian mereka bertumbukan dan setelah tumbukannya mereka melaju atau bergerak bersama-sama. Nah, kemudian untuk ciri yang kedua berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1 dikali V1 plus M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen plus M2 dikali V2 aksen. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu tidak berlaku
hukum kekekalan energi kinetik. Nah, kemudian yang terakhir, untuk nilai dari koefisien restitusinya atau nilai E-nya itu adalah sama dengan 0. Ya, sudah anak-anak ya. Nah, itu kalian ingat. Kemudian ada cara cepatnya yang kalian perlu ketahui juga ya. Cara cepat dimana untuk tumbukan ini yang berlaku untuk tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Ya, jadi cara cepat ini hanya berlaku untuk dua jenis tumbukan ini, yaitu lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Dimana kalian harus mencari nilai C, dimana nilai C itu dirumuskan dengan C sama dengan M1 dikali V1 plus M2 dikali V2 per M1 plus M2. Nah, di sini kalian bisa mencari masing-masing. Yang pertama yaitu untuk tumbukan lenting sempurna, di mana nilai dari V1 aksennya itu sama dengan 2J minus V1. Kemudian untuk mencari nilai V2 aksennya itu sama dengan 2C minus V2. Kemudian untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, untuk mencari V1 aksen itu nilainya sama dengan V2 aksen, itu nilainya sama dengan C. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut untuk dalam perumusan agar lebih mudah dipahami. Baik, anak-anak, mari kita lanjut ke contoh soal ya, agar kalian lebih mudah memahaminya. Yang pertama, dua troli A dan B bermasa sama, masing-masing bergerak saling mendekat dengan VA 4 meter per second dan VB 5 meter per second seperti pada gambar. Tentukan kecepatan kedua troli sesudah bertumbukan jika A. Kedua troli bertumbukan lenting sempurna, B. Kedua troli bertumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, seperti biasa, kalian buat diketahuinya apa, ditanyanya apa, kemudian kita jawab ya. Ya, yang pertama kalian perhatikan gambarnya. Ya, jadi troli A itu melaju dengan kecepatan 4 meter per second ke kanan. Kemudian troli B melaju dengan kecepatan 5 meter per second, tapi dia ke kiri berlawanan arah, sehingga nanti nilai dari VB itu adalah minus 5 meter per second. Sudah ya? Kemudian kalian gunakan, karena ini yang diminta lenting sempurna dan tidak bertumbukan, tidak lenting sama sekali, bertumbukan tapi tidak lenting sama sekali, kalian bisa menggunakan cara cepat tadi ya, yang ibu sudah paparkan tadi. Nah, kalian cari dulu nilai C-nya dengan rumus MA dikali VA plus MB dikali VB per MA plus MB. Kalian masukkan. Nah, di sana karena masanya sama, bisa kita sederhanakan anak-anak ya. Sehingga kalian masukkan nilai VA-nya itu 4 plus VB-nya itu minus 5 per MA sama MB-nya itu 1 plus 1, karena kan dicoret masih 1 ya. Ya, 1 plus 1 sama dengan, kalian selesaikan 4 plus minus 5 itu kan nilainya minus 1, kemudian 1 plus 1 nya sama dengan 2, sehingga hasilnya C itu adalah minus setengah. Nah, dari nilai C tersebut kalian bisa menyelesaikan poin A dan poin B. Ya, untuk yang A, tumbukan lenting sempurna, kalian di sini mencari dua jenis, yaitu VA aksen dan VB aksennya. Kalau di penjelasan ibu tadi V1 aksen plus V1 aksen dan V2 aksen, tapi di sini karena dia bendanya disebutkan A dan B, berarti VA aksen dan VB aksen. Baik, untuk VA aksen sama dengan 2C minus VA. Ya, 2 dikali nilai C-nya minus setengah min 4. Ya, karena nilai VA itu kan 4. Ya, jadi kalian selesaikan 2 dikali setengah itu kan 1 ya, karena ada min di sana berarti minus 1 minus 4 itu hasilnya adalah minus 5 meter per second. Ini bisa kalian selesaikan menggunakan kalkulator juga ya. Kemudian untuk VB aksennya 2C minus VB, dimana 2 dikali minus setengah min minus 5, karena kan nilai kecepatannya negatif ya. Jadi kalau diselesaikan hasilnya itu adalah 4 meter per second untuk VB
aksennya. Kemudian ke poin B, ketika tumbukan itu tidak lenting sama sekali, karena tadi di rumusnya itu VA aksen itu sama dengan VB aksen sama dengan C, sehingga kalian tidak perlu cari lagi caranya, tinggal masukkan saja nilai dari C yang di atas tadi, yaitu minus setengah meter per second, karena di sana yang ditanya V kecepatannya, berarti satuannya meter per second. Nah, ini contoh untuk yang perumusan tadi yang pertama dengan cara cepat, anak-anak ya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu bola bermasa 200 gram dilepaskan memantul pada lantai seperti pada gambar. Jika pantulan kedua 1/4 H, tentukan tinggi pantulan pertama. Ya, jadi yang kalian lihat pada gambar, di sana bola awalnya dipantulkan dengan ketinggian 8 meter. Kemudian pantulan kedua yang bola paling rendah itu nilainya adalah 1/4 H. Ya. Jika pantulan kedua yang paling rendah itu ya, dia nilainya adalah 1/4 H. Jadi tentukan tinggi pantulan pertama. Kalian disuruh mencari tinggi pantulan yang pertama, atau kalau di gambar itu yang tengah-tengah. Ya, sudah. Mari kita bahas. Nah, di sana kalian buat diketahuinya H1-nya itu 8 meter pada gambar ya. Kemudian H3 yang tadi itu yang 1/4 H itu adalah H3. Nah, kalau dimasukkan ke rumus berarti H3 itu nilainya 2 meter. Nah, di sana kalian disuruh mencari pantulan yang di tengah-tengah atau H2-nya. Ya sudah ya, pantulan pertama atau H2-nya, anak-anak ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini berlaku rumus yang untuk mencari H yang tadi udah Ibu jelaskan juga ya, di mana nilai E itu sama dengan akar H2 per H1 atau sama dengan akar H3 per H2 atau sama dengan akar H4 per H3 sama dengan dan seterusnya. Itu untuk nilai E-nya, tapi yang ditanya itu adalah nilai dari H atau ketinggian, sehingga dirumuskan dengan H2 per H1 sama dengan H3 per H2 sama dengan seterusnya. Nah, kita pakai karena di sana yang diketahuinya itu H1, H3, H2, berarti kita pakai rumus yang di bawah itu ya, yang H2 per H1 sama dengan H3 per H2. Kalian masukkan rumusnya, kemudian kalian masukkan angkanya, nilai H2 yang dicari per H1-nya itu nilainya 8, kemudian sama dengan H3 itu nilainya 2 per H2. Nah, yang dicari itu kan H2, namanya kalian kalikan silang. Jadi H2 kuadrat sama dengan 8 dikali 2. H2 kuadrat sama dengan 16. Maka H2 sama dengan akar dari 16 itu sama dengan 4. Ya, jadi hasilnya adalah H2 itu 4 meter per second. Ya, anak-anak, mudah-mudahan dipahami ya untuk contoh soal dan pembahasannya. Kemudian nanti silahkan kalian selesaikan soal latihan yang Ibu berikan.